Halo, nama saya Fazra dari kelas 6A. Hari ini saya akan menceritakan kronologis terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perang Dunia Kedua adalah perselisihan antara blok sekutu melawan blok poros. 4 besar blok sekutu adalah Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, Tiongkok. Sementara anggota blok poros adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom oleh sekutu. Lalu tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Kejadian ini membuat kondisi Jepang sangat luluh lantak karena Hiroshima adalah pusat industri dan pusat militer Jepang. Sementara Nagasaki merupakan pelabuhan terbesar di Jepang. Lalu Amerika mengancam jika Jepang masih tidak mau menyerah kepada sekutu, akan ada bom ketiga yang ditujukan ke Tokyo. Oleh karenanya, Jepang bersedia menyerah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 utusan dari Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman W. Diningrat berangkat menuju markas besar Jenderal Besar Jepang, yaitu Terauchi di Dalat, Vietnam. Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah kemaharajaan Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan beberapa syarat yang sebenarnya berupa tipu muslihat untuk memperalat bangsa Indonesia untuk mengerahkan tenaga besar-besarnya dalam membela Jepang di Perang Asia Timur Raya. Jepang juga mensyaratkan bahwa Indonesia harus mengikuti cita-cita pemerintah Jepang dalam memenuhi keuntungan bangsa mereka sendiri. Golongan tua yang tergabung dalam PPKI merasa yakin dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Mereka terpengaruh dengan kepura-puraan Jepang yang seolah mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bahkan Jepang membuat seolah-olah kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Padahal itu adalah akal-akalan Jepang untuk tak kehilangan Indonesia. Tapi di sisi lain, situasi mereka di Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Ini bukanlah kali pertama Jepang berjanji memerdekakan Indonesia. Tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan bisa dibantu jika musuh Jepang sewaktu-waktu datang, sekaligus memperkuat posisi politik mereka di Asia Tenggara. Di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar lewat radio gelap bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Hal ini membuat para pejuang semakin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar proklamasi segera dibacakan tanpa harus menunggu instruksi dari Jepang. Karena ia mengetahui bahwa pertemuan di Dalat hanyalah tipu muslihat Jepang karena kondisi mereka sudah terdesak dan hampir kalah perang. Tetapi Soekarno-Hatta tetap bertahan pada pendirian mereka untuk mengikuti arahan Jepang dalam urusan kemerdekaan Indonesia. Hal ini memicu golongan muda untuk menculik Soekarno-Hatta dan mengamankan mereka di Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh siasat licik Jepang. Kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda merencanakan untuk melakukan perebutan kekuasaan agar proklamasi bisa segera dilaksanakan. Tetapi rencana tersebut gagal karena tidak semua anggota PETA sepakat. Sementara itu di Jakarta, rapat PPKI akan segera dilaksanakan, tetapi para panitia merasa kebingungan karena Soekarno-Hatta tidak ada. Salah satu golongan tua yaitu Ahmad Subarjo mengetahui bahwa pemuda pejuang telah menculik Soekarno-Hatta.
Akhirnya Soebarjo pun berjanji kepada para pemuda dan menjamin bahwa proklamasi akan segera berlangsung. Misi Soebarjo untuk membawa mereka ke Jakarta akhirnya mendapat titik terang setelah para pemuda melunak, dan Ahmad Soebarjo pun berhasil membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada saat tengah malam. Setibanya di Jakarta, Soekarno-Hatta menyampaikan kepada Maijen Nishimura untuk PPKI bersidang malam itu juga. Namun keinginan itu ditolak Nishimura karena sebenarnya pemerintah Jepang tidak pernah membenarkan terjadinya kemerdekaan Indonesia berkaitan dengan perjanjian antara Jepang dan sekutu untuk menjaga status quo. Akhirnya Soekarno-Hatta berkesimpulan bahwa Jepang tidak bisa memegang janji dan tidak bisa diharapkan lagi, dan sesegera mungkin mereka melaksanakan rapat perumusan proklamasi. Akhirnya, tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, bertempat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, naskah proklamasi pun dibacakan. Dilanjutkan dengan pengibaran sang saka merah putih yang menandakan Indonesia telah merdeka. Baiklah teman-teman, demikianlah kisah yang saya ceritakan secara padat dan singkat. Terima kasih telah menonton.